semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Inadia dari Prodi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum membahas gaya Coriolis, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan angin? Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan angin ada 3, yaitu yang pertama, gradien tekanan, yang kedua, gaya Coriolis, dan yang ketiga, friksi udara. Pada kali ini, saya akan membahas gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Gaya Coriolis merupakan gaya semu yang menyebabkan angin tidak searah dengan gradien tekanan dan tidak tegak lurus dengan isobar. Gaya Coriolis juga merupakan gaya yang menyebabkan angin mengalami pembelokan arah. Lalu, apa saja penyebab yang menjadi adanya gaya Coriolis? Gaya Coriolis merupakan akibat dari 2 efek gerakan, yaitu yang pertama gerakan rotasi bumi dan yang kedua gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Kemudian, apa saja sifat-sifat dari gaya Coriolis? Yang pertama, gaya Coriolis akan mencapai maksimum di kutub. Yang kedua, gaya Coriolis akan mencapai minimum atau bernilai 0 di khatulistiwa. Lalu, apa saja akibat dari adanya gaya Coriolis ini? Yang pertama, semakin dekat dengan kutub, maka semakin besar gaya Coriolis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Semakin dekat dengan kutub, rotasi bumi semakin kuat. Mengapa? Karena jalur perputarannya yang kecil. Yang kedua, gaya Coriolis mempengaruhi pergerakan arah angin, bukan mengubah kecepatannya. Jadi, gaya Coriolis hanya membelokkan arah angin saja. Yang ketiga, jika ada 2 angin yang berhembus dalam waktu bersamaan, angin yang mempunyai kecepatan lebih besar akan mengalami pembelokan yang lebih besar pula. Yang keempat, gaya Coriolis menyebabkan pembelokan arah angin ke kanan untuk wilayah utara. Yang kelima, gaya Coriolis menyebabkan pembelokan arah angin ke arah kiri untuk wilayah selatan. Berikut merupakan gambar agar lebih paham mengenai gaya Coriolis, di mana angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Lalu, bagaimana cara menghitung besaran nilai dari gaya Coriolis ini? Besarnya gaya Coriolis dipengaruhi oleh kecepatan angin dan derajat lintang terhadap posisinya di permukaan bumi.
atau bisa dihitung dalam persamaan. F sama dengan 2 omega V dikali sin F, di mana omega sama dengan kecepatan sudut rotasi bumi yang bernilai 7,29 dikali 10 pangkat min 5 radian per detik. F adalah lintang tempat, V adalah kecepatan angin, dan F adalah parameter Coriolis. Untuk lebih memahami mengenai gaya Coriolis ini, mari kita berlatih soal-soal berikut ini. Yang pertama, ada dua angin yang berhembus bersamaan. Angin A berhembus dengan kecepatan 10 meter per second dan angin B berhembus dengan kecepatan 30 meter per second. Manakah yang mempunyai nilai gaya Coriolis yang paling besar? Jawabannya angin B, mempunyai gaya Coriolis lebih besar. Karena semakin besar kecepatan angin, maka gaya Coriolis yang dihasilkan semakin besar pula. Soal nomor 2. Di wilayah manakah gaya Coriolis akan bernilai 0? Jawabannya, gaya Coriolis akan bernilai 0 di daerah khatulistiwa, karena 0 derajat terletak di daerah khatulistiwa. Soal yang terakhir, untuk wilayah utara dan selatan, ke arah manakah angin akan berbelok? Jawabannya, untuk daerah utara akan berbelok ke arah kanan dan untuk daerah selatan akan berbelok ke arah kiri. Perubahan lintasan angin disimpulkan ke dalam hukum Boyce-Bellot. Apa saja isi dari hukum-hukum tersebut? Isi dari hukum tersebut yaitu, yang pertama, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang kedua, di daerah utara, angin dibelokkan ke kanan dan di daerah selatan dibelokkan ke kiri. Itulah materi mengenai gaya Coriolis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.